Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Listiana Sari, mahasiswa BKPIA IAIN Kudus. Baik, di sini saya akan melaksanakan proses bimbingan klasikal yang saya tujukan pada kelas 2 SMP Negeri 1 Todengan. Nah, di sini saya mengangkat tema mengenai kiat-kiat sukses menggapai karir di masa depan. Tujuan saya melaksanakan proses bimbingan klasikal ini adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menggapai kesuksesan di masa depannya. Lalu, apa saja sih rahasia menggapai sukses itu? Untuk menggapai sebuah kesuksesan, kita tidak bisa menunggu datangnya peluang atau bersikap pasif begitu saja. Kita harus menyambut dan menghampiri peluang itu. Dan juga kita harus aktif mengejar dan menggapai kesuksesan itu. Kesungguhan dan kerja keras adalah merupakan kunci utama dalam menggapai kesuksesan. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk kesuksesan itu? Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk kesungguhan itu? Kesungguhan seperti apakah yang harus kita lakukan agar kita sukses di masa depan? Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini bisa datang dari watak dan kebiasaan seseorang. Bagaimana ia memandang suatu permasalahan, serta bagaimana ia memanfaatkan segala peluang dengan baik. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan dan teman-temannya. Dilihat dari pengaruhnya, faktor eksternal merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian kesuksesan karir seseorang. Menurut tokoh Tembong Prasetya, ada 7 langkah yang dapat kalian terapkan untuk diri kalian untuk mengejar cita-cita di masa yang akan datang. Langkah yang pertama adalah pantang menyerah. Kesuksesan akan tercapai jika dalam diri terdapat kemauan dan tekad yang kuat. Bangkit kembali ketika mengalami sebuah kegagalan. Kegagalan bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, melainkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kegagalan tersebut. Langkah yang kedua adalah berjiwa suportif. Kesuksesan akan diraih seseorang jika dalam dirinya tumbuh jiwa suportivitas yang tinggi. Dengan jiwa suportivitas ini, seseorang tidak akan mempunyai perasaan iri terhadap orang lain yang telah mengalami kesuksesan terlebih dahulu daripada diri. Artinya, seseorang tidak akan merasa rendah diri untuk mengakui kekurangannya yang ada dalam dirinya. Berjiwa suportif dapat membuat seseorang untuk tidak malu-malu. Untuk membina jiwa suportif, yaitu salah satunya adalah dengan mengikuti olahraga. Untuk membentuk jiwa suportif, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan olahraga. Langkah yang ketiga adalah berpikir positif. Jika ingin sukses, seseorang harus berani menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya dalam melihat kenyataan di sekitarnya. Dengan berpikir positif, seseorang akan memiliki semangat yang lebih tinggi untuk menjalani kehidupannya. Dengan selalu berpikir positif, seseorang akan selalu dapat mengambil hikmah dari seluruh kejadian demi kesuksesan pencapaian karir di masa depannya. Langkah yang keempat adalah memiliki kreativitas. Kesuksesan akan diraih seseorang apabila ia kreatif menjalankan kehidupannya. Masa remaja merupakan masa yang membentuk kreativitas yang penuh. Maka dari itu, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah
mengasah kekreativitasan. Maka dari itu, hal terpenting yang harus kalian lakukan adalah mengasah kekreativitasan kalian agar dapat berprestasi semaksimal mungkin. Langkah yang kelima adalah mengatur waktu atau memanajemen waktu. Orang yang sukses adalah orang yang mampu mengatur waktu yang bersedia. Jika kalian ingin sukses, aturlah waktu semaksimal mungkin. Artinya, kalian harus bisa mengatur waktu, mengatur hal-hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu dan hal-hal yang harus kalian lakukan kemudiannya. Kemampuan mengatur waktu dengan baik membuat segala aktivitas dapat diselesaikan dengan tuntas dan maksimal. Kemampuan mengatur waktu akan melatih seseorang untuk melakukan segala sesuatu dengan efektif dan efisien. Langkah yang keenam adalah berani untuk memulai. Orang yang sukses tidak akan pernah berpikir bagaimana kehidupan ia di hari yang akan datang, bagaimana sesuatu terjadi di kemudian hari. Sementara ia tidak berani untuk melakukan langkah awal. Memulai langkah awal merupakan batu pijakan sebelum melangkah lebih lanjut. Coba kalian renungkan. Apakah kalian sudah melakukan langkah awal untuk menggapai karir kalian di masa depan? Batang kesuksesan karir kalian dibangun atas dasar keberanian untuk memulai langkah awal tersebut. Jika langkah awal sudah ada, maka langkah-langkah berikutnya akan mudah untuk kalian capai. Langkah yang ketujuh adalah berani menjadi seorang pemimpin. Orang yang sukses selalu menggunakan setiap peluang untuk mengisi dirinya sebagai seorang pemimpin, meskipun ruang lingkupnya terbatas. Misal, dalam lingkup kecil, dalam kita kegiatan berkelompok, kita harus bisa mempraktikkan atau memposisikan diri kita sebagai seorang pemimpin. Dan hal itu juga dapat melatih mental kalian untuk berani berhadapan di depan banyak orang. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menggapai sebuah kesuksesan karir di masa yang akan datang yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.